Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil dari suatu penelitian dengan judul Analisa Kualitas Pelayanan Rumah Sakit DF dengan menggunakan Serval. Di sini nama dari rumah sakitnya disamarkan. Latar belakang persaingan bisnis jasa pelayanan kesehatan di Kota Jakarta cukup ketat, terutama jasa pelayanan rumah sakit. Rumah sakit merupakan bagian dari industri jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, hasil akhir atau output dari pelayanan jasa ini adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan yang telah dilakukan. Layanan adalah bagian dari proses dalam industri jasa kesehatan. Kualitas pelayanan berarti kualitas dari proses jasa pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan inilah yang akan menentukan kepuasan dari pasien atau pelanggan. Rumah sakit DF mempunyai bed occupancy ratio sebesar 60%. Oleh karena itu menjadi menarik untuk dilakukan penelitian tentang kualitas pelayanannya. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif guna melihat gap antara kualitas pelayanan dengan harapan dari kualitas pelayanan menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang dikembangkan dari sekwalnya para suraman. Sebagai responden penelitian adalah para pelanggan rumah sakit DEF yang ditentukan secara sampel acak sebanyak 123 orang. Sebelum dilakukan pengolahan data dari kuesioner, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan Pearson correlation dan koefisien Cronbach. Untuk melihat gap antara kualitas pelayanan dengan harapan dari pelayanan terhadap kualitas pelayanan dilakukan dengan hitungan UJT. Semua hitungan statistik di atas dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Hasil dan pembahasan, hasil dari uji validitas dan reliabilitas untuk kualitas pelayanan, artinya ini adalah kualitas pelayanan yang aktual, yaitu di sini ada dimensi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati, yang semua totalnya indikatornya ada 24, dan indikator ini yang kita sebut masing-masing sebagai variabel. Kemudian bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati ini yang kita sebut dengan dimensi dari service quality. Nah, kalau dilihat dari hasil dari uji validitas di sini, angka-angka correlationnya itu signifikan pada 0,01. Itu ditandai dengan hasil SPSS dengan bintang 2. Kemudian eh, dengan demikian berarti setiap indikatornya adalah dinyatakan valid. Selanjutnya adalah untuk uji reliabilitas adalah uji terhadap dimensinya, di mana alfa Cronbachnya untuk setiap dimensi yaitu lebih dari 0,6. Ya, di sini untuk bukti fisik adalah 0,816, kemudian keandalan 0,849, kemudian daya tanggap 0,738, kemudian jaminan kepastian 0,917, empati 0,831. Dan semuanya lebih besar daripada 0,6. Dengan demikian maka dapat dikatakan dimensi dari Serval untuk kualitas pelayanan adalah reliable. Selanjutnya adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas untuk harapan dari kualitas layanan. Untuk harapan dari kualitas layanan ini, kalau kita lihat di sini adalah semua indikatornya, ke-24 indikatornya dapat diterima pada 0,01%. Atau ini ditandai dengan tanda bintang 2. Dan dengan demikian, maka setiap indikatornya dinyatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas untuk masing-masing dimensinya, ini terlihat semua semua dimensinya lebih besar daripada 0,6 untuk alfa Cronbachnya. Sehingga untuk dimensi dari serval tersebut dinyatakan reliable. Dengan demikian maka untuk nilai harapan dan nilai kualitas pelayanan yang dari penelitian ini semuanya adalah valid dan reliable. Selanjutnya dilakukan uji t-test. Di sini uji t-test itu adalah uji untuk masing-masing variabel dari variabel 1 sampai variabel ke-24 dengan masing-masing dari nilai harapan dan nilai kualitas pelayanan. Yang berikut ini adalah tabel, di sini adalah angka-angka dari nilai harapan, kemudian ini adalah angka nilai rata-rata dari nilai kualitas layanan.
Nah, untuk bukti fisik atau tangible, di sini untuk indikator 1 sampai 5, ini nilai, kalau kita lihat ini adalah nilai dari kualitas layanannya lebih tinggi daripada nilai harapan. Dan terlihat dari uji t-testnya, di sini signifikan levelnya adalah semuanya lebih kecil dari 5%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya kualitas layanan sudah melebihi daripada harapan daripada kualitas layanan. Nah, sehingga untuk bukti fisik di sini sudah lebih baik, ya, sudah lebih baik, dan ini uh, nilai nilai kualitas layanannya lebih besar daripada nilai harapan. Selanjutnya untuk kehandalan, di sini ada nilai dari variabel keenam yang nilai kualitas layanannya lebih besar. Nah, kualitas layannya lebih besar, namun di sini adalah tidak signifikan, ya. Jadi yang satu ini adalah dia tidak signifikan, sehingga ini perbedaannya tidak signifikan. Oleh karena ini apa, hasil dari kualitas layanannya ini sesuai dengan harapan. Nah, untuk yang merah ini, kemudian untuk variabel dari kehandalan, ini adalah nilai kualitas layanannya ini lebih besar daripada nilai harapan. Dan ini adalah signifikan karena signifikan levelnya lebih kecil di bawah 0,05%. Sehingga terlihat perbedaan yang cukup signifikan untuk variabel 7 sampai variabel ke-10, di mana nilai kualitas layanan lebih besar pada nilai harapan. Nah, selanjutnya untuk daya tanggap di sini adalah untuk variabel ke-11. Untuk variabel yang ke-11 di sini adalah nilai nilai antara nilai kualitas layanan dengan nilai harapan di sini dapat dinyatakan tidak memiliki perbedaan. Oleh karena itu di sini adalah dapat diartikan bahwasanya nilai kualitas pelayanan dan nilai harapan ini tidak jauh berbeda karena di sini signifikan levelnya lebih besar daripada 5%. Oleh karena ini dapat disimpulkan untuk variabel yang ke-11 di sini memenuhi nilai harapan. Kemudian untuk variabel yang ke-12 di sini adalah dia signifikan pada di bawah 5%, ya, sehingga ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai kualitas layanan dengan nilai harapan. Ya, sehingga di sini sudah melebihi daripada nilai harapan. Kemudian untuk variabel variabel ke-13 dan variabel ke-14 di sini adalah walaupun nilai di sini adalah yang nilai untuk X13, di sini nilai kualitas layanannya lebih besar daripada nilai harapan, akan tetapinya di sini adalah perbedaannya tidak signifikan karena adalah di sini nilai alfanya ini lebih besar daripada 5%, sehingga perbedaannya tidak signifikan. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya nilai kualitas layanan dengan nilai harapan itu adalah dianggap sama atau sudah memenuhi harapan, tapi belum lebih. Ya. Kemudian di sini adalah eh, di sini untuk yang variabel ke-14, di sini adalah nilai harapan lebih besar daripada nilai kualitas layanan, akan tetapinya perbedaannya tidak signifikan. Ditandai dengan nilai signifikan level lebih dari 5%. Ya. Sehingga di sini dapat diartikan bahwasanya untuk variabel X14 di sini adalah nilai kualitas pelayanan sesuai dengan nilai harapan. Dapat diartikan demikian. Kemudian untuk X ke-15, untuk X ke-15 di sini adalah nilai alfanya lebih besar daripada 5%, berarti perbedaan antara nilai kualitas layanan dengan nilai harapan itu dianggap tidak berbeda. Oleh karena itu adalah nilai kualitas layanan sudah sesuai dengan harapan. Untuk X ke-16 di sini adalah nilai signifikan levelnya lebih kecil daripada 5%. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwasanya nilai kualitas layanan jauh berbeda dengan nilai harapan. Sehingga di sini kualitas layannya sudah lebih daripada nilai harapan. Kemudian untuk X17 di sini adalah signifikan levelnya lebih besar daripada 5%, sehingga di sini perbedaan antara nilai harapan dengan nilai kualitas layanan dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
Oleh karena itu dapat diartikan bahwasanya kualitas layanan sudah sesuai dengan harapan. Kemudian untuk X ke-18, di sini adalah nilai signifikan levelnya lebih besar daripada 5%, sehingga dapat dikatakan antara kualitas layanan dengan nilai harapan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu dapat diartikan X18 sudah sesuai dengan harapan. Kualitas layanannya sudah sesuai dengan nilai harapan. Kemudian untuk X ke-19, di sini nilai alfanya lebih besar daripada 5%. Oleh karena itu dapat diartikan bahwasanya antara nilai kualitas layanan dengan nilai harapan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dapat diartikan bahwasanya kualitas layanan sudah memenuhi harapan. Kemudian untuk X ke-20, di sini signifikan levelnya lebih besar dari 5%, sehingga dapat diartikan bahwasanya antara nilai kualitas layanan itu tidak jauh berbeda dengan nilai harapan, sehingga dapat diartikan atau dimaknai bahwasanya kualitas layanan sesuai dengan harapan. Untuk X21, di sini adalah nilai alfanya lebih besar daripada 5%. Oleh karena itu dapat diartikan bahwasanya antara kualitas layanan dengan harapan itu dianggap tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga dapat diartikan bahwasanya kualitas layanan itu sudah sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya untuk X22, di sini adalah nilai dari alfanya lebih kecil daripada 5%, sehingga dapat diartikan terjadi perbedaan antara kualitas layanan dengan harapan, atau kualitas layanan lebih besar daripada harapan, sehingga dapat diartikan bahwasanya kualitas layanan sudah lebih baik daripada harapan. Kemudian X23, di sini adalah nilai alfanya lebih besar daripada 5%. Oleh karena itu dapat diartikan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kualitas layanan dengan nilai harapan. Sehingga dapat dimaknai bahwasanya adalah kualitas layanan sudah sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir adalah untuk X ke-24. Di sini adalah nilai alfanya lebih kecil daripada 5%, sehingga dapat diartikan terjadi perbedaan yang signifikan antara kualitas layanan dengan nilai harapan, sehingga perbedaan yang signifikan, sehingga dapat diartikan bahwasanya kualitas layanan sudah lebih baik daripada nilai harapan. Demikian sudah ada 11 variabel kualitas pelayanan yang sudah melebihi harapan pelanggan, sedangkan 13 variabel lainnya adalah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Di sini yang 11 kualitas pelayanan yang sudah melebihi harapan pelanggan, di mana nilai alfanya lebih kecil daripada 5%, sedangkan yang 13 variabel lainnya adalah nilai alfanya lebih besar dari 5%. Nah, demikian hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menginspirasi dan dapat dikembangkan, tentunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu.